Halo sahabat Rumah Belajar. Rumah Belajar adalah portal pembelajaran resmi milik Kemdikbud yang lahir dengan didasari pada kesadaran akan tren pendidikan di era digital. Dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan kepraktisan dalam mengakses sumber informasi. Fitur-fitur yang ada pada portal Rumah Belajar menyediakan bahan pembelajaran dan fasilitas komunikasi yang dibutuhkan oleh komunitas tertentu sehingga kegiatan pembelajaran bisa dilakukan secara dinamis. Sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul pada saat pembelajaran dari rumah, Kemdikbud melalui surat resmi edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran dari rumah, Kemdikbud merekomendasikan Rumah Belajar sebagai salah satu media pembelajaran yang bisa diterapkan saat pembelajaran dari rumah oleh peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat umum lainnya. Terkait dengan pembelajaran dari rumah, untuk meminimalisir kejenuhan peserta didik pada pembelajaran dari rumah yang konvensional dan monoton, maka diharapkan guru mampu memanfaatkan fitur-fitur pada portal Rumah Belajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Setiap model pembelajaran akan memberikan pengalaman yang berbeda-beda seiring dengan karakteristik yang ingin dicapai dan dibentuk pada peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dari rumah adalah dengan menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu blended learning dengan menggunakan blok. Model pembelajaran dengan menggunakan blended learning dengan blok adalah pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi, khususnya blok. Model pembelajaran ini dapat menjadi pilihan apabila pendidik ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melatih peserta didik menjadi mandiri dan mengakses sumber belajar dan meningkatkan keterampilan teknologinya. Sintak-sintak pada model pembelajaran blended learning dengan menggunakan blok. Yang pertama adalah seeking of information, pencarian informasi dari berbagai sumber baik secara online maupun offline berdasarkan kejelasan, kevalitan, dan reliabilitas serta kejelasan akademis. Yang kedua, acquisition of information, menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang ada pada pikiran mereka dari berbagai sumber sampai dengan mereka mampu mengkomunikasikannya kembali baik secara online maupun offline. Yang ketiga adalah synthesizing of knowledge, yaitu mengkonstruksi pengetahuan dari hasil diskusi, pembuatan kesimpulan dari berbagai sumber informasi yang diperoleh. Tahapan-tahapan praktek pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dengan blok, ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pra-pembelajaran atau persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pasca pembelajaran. 3 tahap ini harus kita lalui sehingga kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning dengan blok bisa terlaksana dengan baik. Pada pra-pembelajaran, kegiatan yang saya lakukan yang pertama adalah menelaah materi sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum satuan pendidikan. Kemudian saya melakukan penyusunan rencana pembelajaran dan saya lengkapi dengan lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini saya tujukan bagi siswa dalam langkah-langkah kegiatan yang bisa mereka gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya saya menentukan media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian menentukan jadwal penguatan dan feedback dari tugas yang sudah mereka upload, diakhiri dengan menentukan evaluasi pembelajaran yang saya nanti akan lakukan. Biasanya
saya menggunakan evaluasi pembelajaran dari Quizizz. Pada proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran, biasanya saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi dan saya sertakan alamat blog yang saya miliki. Siswa masuk ke dalam blog saya dan melihat terlebih dahulu lembar kerja peserta didik sehingga mereka bisa tahu aktivitas apa saja yang harus mereka lakukan hari ini. Setelah kegiatan literasi terkait dengan lembar kerja peserta didik, siswa biasa saya sarankan untuk masuk ke dalam kelas maya. Biasanya mereka langsung mencari tombol masuk kelas di blog saya yang langsung terintegrasi dengan portal Rumah Belajar dengan kelas maya. Di kelas maya tersebutlah mereka belajar mencari sumber informasi, belajar berdiskusi, dan melihat tugas yang saya berikan. Dari hasil belajar tersebut, misalkan mereka tidak mengetahui atau belum puas dengan materi pembelajaran, mereka bisa mencari sumber-sumber belajar lainnya seperti sumber belajar, atau mereka bisa melihat blog saya tentang materi yang saya sertakan dalam blog tersebut. Dari berbagai sumber yang mereka dapatkan, baik dari sumber belajar dan blog saya atau sumber lainnya, mereka bisa mengumpulkan tugas mereka di dalam blog saya. Saya sudah menautkan tautan untuk pengumpulan tugas. Blog dalam pembelajaran blended learning sebagai tools atau media yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang memiliki fungsi antara lain mampu memanajemen kelas, mendorong komunitas belajar, dan dapat update informasi secara cepat mengenai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pasca pembelajaran. Pada proses pasca pembelajaran ini, dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa, saya membuat jadwal untuk konferensi video sebagai salah satu bentuk feedback dan penguatan yang saya lakukan terkait dengan tugas yang sudah mereka kumpulkan. Dari konferensi video tersebut, mereka bisa mempresentasikan dan mengutarakan semua informasi yang mereka dapatkan serta keluhan-keluhan apa saja yang mereka hadapi pada saat kegiatan pembelajaran. Untuk melihat seberapa besar pemahaman mereka terkait dengan proses pembelajaran, saya melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Belajar disiplin dalam mengelola keuangan memang bukan perkara yang mudah, terlebih kebutuhan yang setiap hari akan semakin bertambah, godaan yang selalu biaya keuntungan yang seharusnya bisa disimpan tapi ternyata malah terpakai untuk berbagai hal. dibuat catatan arus kas. Kelompok kedua juga sahabat Rumah Belajar. Demikianlah tadi kegiatan praktek pembelajaran yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Mesuji Timur, tempat saya mengabdikan diri, dengan menerapkan model pembelajaran inovatif blended learning menggunakan blog. Semoga kegiatan dan aktivitas yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Jangan lupa selalu manfaatkan dan kunjungi portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Dengan portal Rumah Belajar, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia.